Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pertemuan kali ini dalam mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Ibu akan membahas materi tentang bab 1, di mana materi bab 1 itu yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, Ibu harapkan setelah kalian mempelajari materi bab pertama, itu kalian bisa membangun nilai-nilai toleran dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, membangun nilai-nilai kejujuran dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara, membangun nilai-nilai kejujuran dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara, dan juga kalian bisa mendefinisikan tentang kekuasaan negara. Nah, untuk selanjutnya, peta konsep dalam materi bab pertama itu ada 3 pembahasan yang terdiri dari beberapa submateri. Nah, bab pertama itu membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara, di mana nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara itu dibagi menjadi 3 materi. Yang pertama, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kedua, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Ketiga, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, untuk sistem pembagian kekuasaan negara itu dibagi lagi menjadi 2 submateri. Yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Yang kedua, konsep pembagian kekuasaan. Untuk kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian itu dibagi menjadi 3 submateri. Yang pertama yaitu tugas Kementerian Negara Republik Indonesia, kedua klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia, yang ketiga lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, untuk yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana di sini dibagi menjadi 3 submateri, yaitu sistem nilai dalam Pancasila, implementasi Pancasila, dan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, untuk nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan itu terdiri dari 2 tingkatan atau dibagi menjadi 2 tingkatan. Yang pertama yaitu pemerintah pusat, yang keduanya pemerintah daerah. Nah, untuk pengertian dari pemerintah pusat secara luas dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang bertugas dan kewenangannya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam arti sempit, pemerintah pusat itu dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian Negara, dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, untuk pembahasan yang poin A, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, di mana yang dibahas itu tentang macam-macam kekuasaan negara. Nah, apa sih kekuasaan itu? Nah, kekuasaan itu dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Contohnya, ketika kalian sedang menonton TV, orang tua kalian itu memanggil kalian untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Otomatis berarti TV-nya itu
harus dimatikan terlebih dahulu, kemudian kalian baru membantu pekerjaan orang tua. Nah, untuk dan apakah negara mempunyai kekuasaan? Nah, negara itu kan luas. Tentu saja negara mempunyai kekuasaan karena pada dasarnya negara merupakan suatu organisasi kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya guna mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Menurut John Locke, kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3 macam, di mana 3 macam kekuasaan itu terdiri dari kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Dan kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, seperti Montesquieu. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara itu terdiri dari 3 kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif, kedua kekuasaan eksekutif, ketiga kekuasaan yudikatif. Nah, kenapa kok di pendapat menurut Montesquieu itu berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh John Locke, ya. Perbedaannya terdapat di mana? Yaitu terdapat di kekuasaan yudikatif. Kalau menurut John Locke, kekuasaan itu terdiri dari 3 macam, ada legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan itu dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiganya itu berfungsi sama, ya. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif yaitu melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Yang termasuk juga kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, teori Montesquieu ini juga dikenal dengan nama teori trias politica, di mana teori trias politica itu yaitu 3 kekuasaan negara. Nah, untuk pembagian kekuasaan di Indonesia, untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu orang saja, maka perlu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu tidak dipegang oleh satu orang saja. Istilah pemisahan kekuasaan, separation of power, dan pembagian kekuasaan, division of power, menurut Kusnardi dan Ibrahim merupakan 2 istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Pemisahan kekuasaan diartikan sebagai kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh Contoh dari negara yang menerapkan pemisahan kekuasaan yaitu negara Amerika Serikat. Nah, untuk pembagian kekuasaan yaitu di mana di dalam mekanisme pembagian kekuasaan
kekuasaan negara itu masing-masing dibagi dalam beberapa bagian. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi tidak dipisahkan. Dibagi tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk di negara kita, yaitu negara Indonesia. Mekanisme pembagian kekuasaan di negara Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia itu dibagi menjadi dua bagian. Ada pembagian secara horizontal dan ada pembagian secara vertikal. Untuk pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal, pembagian kekuasaan negara itu dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat, di mana pembagian kekuasaan pada tingkat ini mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 kekuasaan, yaitu ada kekuasaan konstitusi, ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan eksaminatif, dan ada kekuasaan moneter. Nah, untuk pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkat pemerintah daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah provinsi, yaitu gubernur atau wakil gubernur, dan DPRD provinsi. Pada tingkat kabupaten atau kota, yaitu bupati atau wali kota, atau wakil wali kota, dan DPRD kabupaten atau kota. Untuk pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, di mana pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia itu diatur secara tegas di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Kedua, Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur di dalam undang-undang. Selain diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, keberadaan kementerian negara juga diatur di dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2015 nomor 7 tentang organisasi kementerian negara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang kementerian negara seperti
kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, penggabungan, pemisahan atau penggantian, pembubaran atau penghapusan kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintahan non-kementerian, dan pemerintah daerah, serta pengangkatan dan pemberhentian menteri. Karena menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Menteri merupakan pembantu dari presiden. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab secara langsung kepada presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia atau pembagian kementerian diatur di dalam pasal 15 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi Kementerian Negara, kementerian negara itu dapat diklasifikasikan atau dapat digolongkan berdasarkan urutan pemerintahan yang ditanganinya. Seperti salah satunya yaitu Kementerian Dalam Negeri mengurusi urusan di dalam negeri, Kementerian Luar Negeri mengurusi urusan-urusan luar negeri, Kementerian Pertahanan yaitu mengurusi tentang pertahanan dan keamanan negara, Kementerian Agama yaitu mengurusi tentang agama, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu mengurusi tentang pendidikan dan kebudayaan serta yang lainnya. Nah, untuk lembaga pemerintahan non-kementerian, tadi kan ada pemerintahan kementerian atau lembaga pemerintahan kementerian dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, untuk lembaga pemerintahan non-kementerian itu merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya. Lembaga pemerintahan non-kementerian ini berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Keberadaan lembaga pemerintahan non-kementerian ini diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 10 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen. Berikut ini beberapa lembaga pemerintahan non-kementerian yang ada di Indonesia. Ada Arsip Nasional Republik Indonesia atau disingkat ANRI, yaitu di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ada Badan Intelijen Nasional atau disingkat BIN. Ada Badan Narkotika Nasional atau disingkat BNN. Ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau disingkat BNPB. Ada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan lain-lain. Nah, untuk nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sistem nilai dalam Pancasila. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dengan nilai yang lain. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang
atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dari kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan, mengacu kepada tujuan yang sama. Pancasila sebagai sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral, yaitu nilai kebaikan, dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak, tidak bisa terlihat tapi bisa dirasakan keberadaan nilai tersebut. Nah, untuk implementasi atau praktek dari Pancasila itu termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan bangsa Indonesia, mengandung 3 tatanan nilai utama. Ada nilai spiritual, di mana nilai spiritual ini mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Hal ini termasuk kepada pengakuan bahwa kemahakuasaan dan curahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan terwujud. Untuk dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Untuk dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, untuk ketiga nilai utama tersebut harus senantiasa menjadi pertimbangan dan perhatian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa. Nilai-nilai Pancasila itu sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan negara terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Nilai sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama itu mengandung nilai pengakuan adanya causa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, menjamin penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya, sebagaimana tercantum di dalam pasal 29 ayat 1 dan 2. Tidak memaksakan warga negara untuk beragama, tidak diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Ateisme itu dilarang hidup dan berkembang di Indonesia, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat, dan dalam beragama, hormat menghormati antar umat beragama. Ya, dan untuk sila kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal, bersifat menyeluruh, ya. Nah, terus mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Untuk sila ketiga, nilai sila persatuan Indonesia, contohnya yaitu nasionalisme, cinta tanah air dan bangsa, menggalang persatuan dan kesatuan, menghilangkan penonjolan kekuasaan atau kekuatan, keturunan, dan perbedaan warna kulit, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Untuk nilai sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, contohnya yaitu
di dalam demokrasi. Demokrasi kan artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Permusyawaratan yang artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama, dan di sini terjadi simpul yang penting, yaitu mengusaha atau menusahan putusan bersama secara bulat. Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Dan perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Jadi dalam mengambil satu keputusan itu harus berdasarkan musyawarah suara terbanyak dan berdasarkan mufakat. Untuk sila terakhir yaitu sila kelima, nilai dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, contohnya yaitu kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan, serta melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Untuk tugas nanti akan Ibu sharekan di grup mata pelajaran. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa untuk mengabsen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.